Lebih mulia mana Lailatul Qadar dengan Maulidur Rasul? Sedangkan Lailatul Qadar itu dikatakan adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ketika ditanyakan lebih mulia mana Lailatul Qadar dengan memperingati Maulidin Nabi Muhammad atau dengan mauludnya Rasulullah SAW, maka beliau dengan tegas menjawab, lebih mulia Maulidin Nabi Muhammad SAW. Ditanyakan lagi beliau, apa dasarnya Anda berbicara seperti itu? Karena semuanya fadilah yang diberikan oleh Allah ke dunia, semuanya menunggu proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semuanya menunggu proses maulidin Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada maulidin Nabi, kalau Rasul tidak dilahirkan ke dunia, niscaya Allah tidak akan menurunkan Al-Quran ke muka bumi. Karena yang berhak menerima Al-Quran belum lahir. Kalau tidak ada proses maulidin Nabi, tidak ada perintah sholat 5 waktu. Kalau tidak ada maulidin Nabi, tidak ada afdalnya Lailatul Qadar. Kalau tidak ada maulidin Nabi, tidak ada manusia yang membawa rahmatan lil alamin. Jadi semuanya harus melewati proses maulidin Nabi. Makanya beliau Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya selalu di dalam pengajian yang mengatakan apa? Nek kelahiran panjenengan kalian kula hukumnya ora wajib. Tapi kalau lahirnya Nabi Muhammad hukumnya wajib. Rasulullah wajib dilahirkan ke dunia. Sebab apa? Lahirnya Rasulullah ke muka bumi ini pasti membawa kemaslahatan, pasti membawa manfaat dan menyelamatkan manusia dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad gak lahir, Quran gak diturunkan. Karena Allah sudah memastikan yang berhak menerima Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad wajib lahir. Dikarenakan manusia yang dilahirkan ini adalah hukumnya wajib lahir, jenengan kalian pula sebagai umatnya juga wajib bergembira dan wajib mensyukuri atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Lahirnya Kanjeng Nabi, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal, para malaikat Allah seluruhnya, ribuan malaikat oleh Allah diutus turun ke muka bumi ini untuk membacakan istighfar, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lahir, manusianya belum lahir sudah membawa kebahagiaan. Manusianya belum dilahirkan sudah membawa kemaslahatan. Manusianya belum dilahirkan sudah membawa orang mengajak membaca tahmid, tahlil dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah SAW. Makanya begitu dikatakan di Maulid Tiba, di Maulid Simtud Duror, ketika Rasulullah menjelang dilahirkannya ke bumi, dilahirkannya ke dunia, beberapa jam sebelum Rasulullah dilahirkan ke dunia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya mengucapkan kalimat sholawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan istighfar kepada Allah, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan di dalam kitab-kitabnya Salafun Saleh, seluruh hewan-hewan peliharaan kaum Quraisy saat itu semuanya serasa mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di saat-saat detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasulullah lahir ke dunia, lahir dalam keadaan sujud, lahir dalam keadaan tali pusarnya sudah terpotong, lahir dalam keadaan sudah dikhitan, lahir dalam keadaan sudah menggunakan celak. Begitu lahir, seraya mengangkat wajahnya menghadap kepada langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sinar bayi yang lahir tadi, sinarnya itu sampai bisa menyinari kerajaan yang ada di Persia Iran dan kerajaan yang ada di Romawi yang ada di negara Italia saat itu. Padahal Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah, di benua Asia, tapi nurnya Nabi Muhammad itu berpancar sampai ke negara Eropa. Saking terangnya bayi yang telah dilahirkan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dahulu niki dan di malam-malam sebelumnya, seluruhnya terutama Zahir Mania yang selalu menghadiri acara dengan saya, kita selalu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau kita selalu membaca Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashrafi badrin fil kauni ashrak, Ya Rabbi salli ala Muhammad, akrami da'in yad'u ila al-haq. Kita selalu memuji Nabi Muhammad SAW, dan itu semua bukan tanpa dasar.
Dan itu semuanya bukan asal bikinan manusia biasa. Dan kita mengerjakan itu mengikuti salafun saleh, mengikuti para guru-guru kita yang insya Allah beliau kadar ilmunya jauh di atas kita dan kadar kecintaannya kepada Nabi Muhammad jauh di atas kita kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau ditanyakan, apa hukumi wong ngadake maulid? Wong Nabi Muhammad sudah lahir 14 abad yang lalu. Kenapa manusia zaman sekarang masih memperingati maulid? Jangankan maulid Nabi yang baru berusia 14 abad, Rasulullah juga puasa di bulan Asyura itu memperingati yang sudah usianya Nabi Musa yang pernah dibebaskan atau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di laut. Pada tanggal 10 Asyura Rasulullah memperingati itu, berpuasa di tanggal 10 Asyura, bergembira atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun di laut. Rasulullah berpuasa bergembira atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bergembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Kenapa? Karena sebab beliau lahir kita bisa mengerti Allah dan Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad gak dilahirkan ke muka bumi ini, niscaya sampai detik ini mungkin kita nggak ngerti siapa Allah, kita nggak ngerti mana yang baik, kita nggak ngerti mana yang haram, yang halal, kita nggak ngerti. Semuanya yang ngajarkan sebab dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dan kegembiraan kita sebabnya apa? Matur nuwun kanjeng Nabi. Matur nuwun kanjeng Nabi. Nek Nabi Muhammad orang butuh sholawat. Jangan jenengan terus mikir dengan kita mengeluarkan biaya sekian ratus juta, kita menyembelih kambing sekian ribu, sapi sekian ribu, ayam sekian ribu untuk sholawat, untuk memperingati maulid Nabi, terus sudah impas kita sudah membahagiakan Nabi Muhammad derek. Apa dengan itu cukup? Belum, sangat jauh kita. Tapi maulid Nabi sudah mengandung unsur yang sangat baik, sudah menggembirakan Nabi Muhammad. Sebabnya kanjeng Nabi ora butuh sholawatin dengan kalian kula. Apalagi sholawatnya Habib Biji ora butuh. Nabi Muhammad gak butuh sholawatan model saya dari tadi mengucapkan isfa'lana lana ya habibana. Nabi Muhammad gak butuh, justru kita yang butuh akan sholawat itu. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalimatnya di sini memakaikan yusallu. Yusallu artinya fi'il menggunakan fi'il mudhari yang artinya tidak bisa dibatasi jumlahnya, nggak bisa dibatasi waktunya, nggak bisa dibatasi tempatnya. Jadi artinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nek ana wong saiki iki terus heran. Nek ana wong maulutan nang bulan Rejab, ana maulutan nang bulan Syawal, ana maulutan nang bulan Dzulhijjah, heran. Ini kan bukan Rabiul Awal, ngapain baca maulud? Nabi Muhammad kan lahirnya bulan Rabiul Awal, ini bukan bulan Rabiul Awal. Allah biar batasi. Allah itu nggak pernah batasi umat ini untuk selalu bersolawat, mengadakan, memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad, nggak pernah dibatasi. Kenapa? Allah setiap saat bersolawat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Apakah sama dengan kita? Kalau kita sebagai umat, di zaman Nabi Muhammad masih hidup, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami untuk bersolawat kepada dirimu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Rasulullah menjawab, katakan dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi itu cara sholawatnya umat kepada Nabi. Tapi bagaimana cara sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Padahal di Al-Quran disebutkan Allah selalu bersolawat. Sholawatnya Allah kepada Rasulullah bentuknya makrunatan bitta'dil. Artinya apa? Artinya setiap Allah bersolawat kepada Nabi itu mengangkat, selalu mengangkat derajatnya Nabi Muhammad. Diangkat terus derajat dan kedudukan Nabi Muhammad. Supaya apa? Kalau nabinya selalu diangkat, nabinya selalu diagungkan, maka umatnya juga ikut terangkat, umatnya juga ikut mulia sebab diangkat oleh Rasulullah SAW. Jadi sing bati, sing maca sholawat. Kenapa? Karena tanpa ada manusia seluruh dunia bersolawat kepada Nabi, Rasulullah surga wis siap.
Tanpa kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, surganya Nabi Muhammad tetap surga yang paling istimewa. Wah, 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 wah. Makin istimewa. Super istimewa surganya Nabi. Walaupun masyarakat seluruh negara Indonesia ini tidak ada baca sholawat, tidak mengurangi derajatnya Nabi Muhammad. Justru yang akan berkurang derajatnya masyarakat Indonesia. Nek wong Indonesia ora gelem maca sholawat, maka orang Indonesia akan terhina di hadapan Nabi Muhammad. Kalau orang Indonesia tidak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad, jangan harap jenengan akan dikenal oleh Nabi nanti di mahsyar. Kalau jenengan nggak mau baca sholawat kepada Nabi, nggak memperingati hari kelahiran Nabi, nggak bergembira atas hari kelahiran Nabi, dan tidak bahagia atas kelahiran Nabi, jangan harap Nabi Muhammad akan bahagia kalau berjumpa dengan jenengan di mahsyar nanti. Jadi kita begini supaya Rasul kenal kepada kita. Kita begini supaya Nabi Muhammad tahu kepada kita. Kita selalu bersolawat supaya Nabi Muhammad ingat dengan nama kita. Sebabnya apa? Allah sudah mengatakan setiap umat ini bersolawat, maka Allah menciptakan malaikat yang tugasnya khusus menyampaikan solawat umat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kali jenengan bersolawat dalam sehari, maka satu kali malaikat itu menyebutkan nama jenengan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan dari Jepara maturakan solawat lan salam kepada jenengan. Kalau sehari 1000 kali jenengan baca solawat, maka satu hari nama panjenengan 1000 kali disebutkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Istimewanya solawat. Kau solawat orang butuh niat. Jenengan sholat orang butuh niat, sholatnya orang sah. Jenengan berangkat haji nggak baca niat, nggak baca doanya, orang sah, orang mabrur hajinya. Jenengan mengeluarkan zakat nggak baca niat, nggak baca keluarkan zakat, ya orang sah zakatnya. Tapi khusus sholawat orang butuh niat. Kalau ngantuk-ngantuk mau ditompo. Kalau senderan nengkono, kalau delok-delok kelana itu. Ya aku yakin saya berkomplain kabeh orang niat sholawatan kabeh, yo ono sing perlu jodoh barang. Amin. Kalau soal ini wajah-wajah Jonas, jomblo manas semua. Ya ora apa-apa, dapat jodoh di majelis sholawat, insya Allah yang perempuan ahli sholawat, yang laki-laki juga ahli sholawat. Insya Allah kalau ibunya ahli sholawat, ayahnya ahli sholawat, anaknya juga sangat-sangat ahli sholawat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad nggak butuh dengan sholawat kita, justru kita butuh dengan sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Setiap kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka seolah-olah sebagaimana ruh kita saat ini bersinambung dengan Nabi Muhammad, bersalam-salaman dengan Nabi Muhammad, berhubungan dengan Nabi Muhammad tidak pernah putus. Dan barang siapa yang ruhnya nggak pernah putus silaturahmi dengan ruhnya Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau umat ini sudah putus silaturahmi dengan nabinya, jangan heran kalau umat dikit-dikit kena hoak, geger. Kalau sedikit umat dipecah belah dengan kiai ini dihina, HBP dihina, presidennya dihina, menterinya dihina, pejabatnya dihina. Gara-gara apa? Umat ini jauh dari Rasulullah SAW.